Kata reinkarnasi itu dia terdiri dari suku kata re yang artinya kembali, in itu ke dalam, kar itu bentuk, nasi itu manusia. Jadi reinkarnasi itu artinya adalah kembali ke dalam bentuk manusia. Nah, dalam agama Buddha ada punabhava, itu pengertiannya reinkarnasi juga. Dalam agama Hindu ada karma pala. Dalam mitologi Cina atau Jepang tuh ada phoenix yang melambangkan kebangkitan. Nah, kalau saja kita yang memandang miring terhadap mereka saja bisa memahaminya, lalu bagaimana kita yang katanya memandang lurus terhadap agama kita? Nah, cobalah kita buka dan kaji kembali ke dalam kitab suci kita. Nah, nanti kita akan mendapatkan sinyalemen yang mengindikasikan ke arah sana bahwa pengetahuan reinkarnasi ini sifatnya universal. Nah, coba kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 60 ya. Bunyinya Qul hal unabbiukum bisarrim min jalika masubatan indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul kiradata wal khanajira wa abadat taguta ulaika sarrum makanau wa adallu an sawa'is sabil. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang yang aku marahi itu, maka aku jadikan mereka itu kera, aku jadikan mereka itu babi, dan aku jadikan mereka itu penyembah-penyembah berhala. Maka itulah seburuk-buruknya jalan kembali. Nah, kemudian sinyalemen yang lain itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran itu, yaitu ayat-ayat di dalam surat Taha 53, Al-Fatir ayat 27, Ibrahim ayat 32, Al-An'am ayat 99, An-Nur ayat 43, Al-Araf ayat 57, Ar-Rum ayat 48, Kaf ayat 9, Al-Hajj ayat 63, Luqman ayat 10, Al-Arab 153, Ad-Jum'ah 21, Al-Baqarah 22, dan masih banyak lagi nih sinyalemen yang menjelaskan tentang reinkarnasi ini. Jadi silakan kita cari lagi sendiri ya. Jadi aku tumbuhkan kamu dari bumi sebagai tumbuh-tumbuhan, kami jadikan kamu bebatuan, kami jadikan kamu tumbuh-tumbuhan yang telah dipetik, dan lain sebagainya. Reinkarnasi itu dia sifatnya universal. Jadi terlepas daripada kepercayaan seseorang, karena dia adalah sistem hukum alam, dan kita manusia ini adalah komponen daripada hukum alam itu sendiri. Nah, bahwa reinkarnasi ini bisa kita kelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu reinkarnasi tahap 1 sampai dengan tahap 7. Yaitu mulai dari mineral menjadi bebatuan, menjadi tumbuhan. Tumbuhan kemudian menjadi binatang yang haram, menjadi binatang yang halal, kemudian menjadi manusia yang kasar. Nah, dari manusia yang kasar baru menjadi manusia yang halus. Itu 7. 7 itu dia hidup terikat dengan gravitasi bumi, lingkaran hukum alam. Jadi selama kita belum bisa memutuskan lingkaran hukum alam ini, kita akan kembali lagi ke dalam 7 reinkarnasi ini. Nah, yang tahap kedua itu reinkarnasi tahap ke-8 sampai dengan ke-11. Nah, itu yang disebut dengan jalur gaib. Jadi hidup berteman dengan maut. Nah, inilah golong-golongan daripada mereka yang disebut dengan tanazjalul malaikatu warruh. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidaklah mati. Nah, tingkatan ini adalah untuk mereka yang ditugaskan membantu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir reinkarnasi tahap 12 sampai dengan 13. Yang disebut dengan gaibul gaib atau rijalullah. Dia punya makamnya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, maksudnya katakanlah hu itu rijalullah, dia. Nah, itu rahasia Allah yang Maha Esa. Nah, tingkatan ini adalah pengembalian rahasia kepada yang punya rahasia.